Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Masih bareng dengan Mas Eka dan di channelnya Mas Eka pastinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasi kepada teman-teman ya. Kalau mau daftar KJP itu harus kemana sih? Gitu ya. Karena masih pada bingung nih ya. Karena memang 2 tahun belakangan ini sistem pendaftaran KJP itu sudah berubah secara drastis ya. Dan ini teman-teman agak bingung nih ya, karena, tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini, kok sekarang agak ribet dan agak panjang tuh. Terus sebenarnya bagaimana sih dan, ke daftar KJP itu gitu ya, karena kita pada bingung nih gitu ya. Daftar KJP itu harus kemana? Apakah harus ke apotik atau ke supermarket atau ke mana gitu ya, bingung. Nah, di video kali ini Mas Eka akan memberitahukan kepada teman-teman daftar KJP itu harus kemana dan langkah-langkahnya itu apa aja, oke ya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung nih atau baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi. Dan teman-teman juga bisa gabung di Telegramnya Mas Eka atau yuk mulai di TikTok nih. Di TikTok itu banyak konten-konten, nanti Mas Eka akan isi dengan konten-konten, sama seperti ini kayak KJP, PIP, DTKS, dan lain-lainnya ya. Teman-teman bisa, ikuti TikTok Mas Eka ini ada di sini ya, atau di Telegramnya juga sama ya. Oke ya, yuk langsung aja kita ke website KJP-nya. Di sini website KJP-nya pasti kan teman-teman bingung ya, "Pak, daftar KJP itu bagaimana nih, Pak?" Gitu ya. Nah, di sini Mas Eka juga udah punya, sedikit Mas Eka bikin ilustrasinya ya. Oke, langsung aja ke slide yang ke ini. Nah, dahulu, kalau dulu udah lama banget ya, 2019 atau 2020 ke belakang itu, daftar KJP itu, sangat mudah dan itu langsung ke sekolah. Jadi kalau dulu itu kan kayak gini nih ya skemanya atau ilustrasinya. Jadi teman-teman ada di sini ya, kemudian nih Mas Eka ini aja. Nah di sini teman-teman ya, ini teman-teman, sebentar kita bikin agak gede ya, biarin teman-teman itu melihat. Nah, pertama di sini nih teman-teman ya. Teman-teman di sini, daftar ya, isi formulir, kemudian melampirkan berkas-berkasnya, datang ke sekolah. Ini dulu nih ya, datang ke sekolah. Kemudian setelah datang ke sekolah, berkasnya dikumpulkan semua. Nah, setelah itu sekolah akan menginputnya ya, ke dalam sistem KJP. Setelah diinput sistem KJP, diverifikasi dan segala macamnya ya, agak belibet ya. Setelah itu teman-teman nanti datanya ditetapkan setelah diverifikasi, ditetapkan oleh kepala sekolah, dibuatkan SKTM, SPTJM, dan segala macamnya. Kemudian teman-teman ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai penerima calon KJP ya. Setelah ditetapkan oleh Dinas P4OP atau Dinas Pendidikan, baru teman-teman nanti akan mendapatkan KJP-nya atau masuk sebagai penerima KJP. Nah, ini dulu sebelum tahun, 2020 ke atas ya, 2020 ke bawah itu berarti 2019 ya, 2018, 17, 18, 15. Nah, itu sistem penerimaannya seperti ini. Nah, setelah 2020 ya, itu berubah drastis ya, teman-teman. Tidak lagi mendaftarkan dirinya ke sekolah. Jadi sekolah itu bukan lagi tempat pendaftaran KJP ya. Itu yang perlu harus digarisbawahi teman-teman, karena masih banyak juga yang nanya nih ya, dia datang ke sini, tiba-tiba membawa berkas, "Pak, saya mau daftar." Datang ke sekolah tiba-tiba membawa berkas, "Pak, saya mau daftar KJP." Ditanya, "Namanya ada nggak di pengumuman, yang diumumkan oleh sekolah?" "Nggak ada, Pak." "Terus bagaimana cara daftarnya?" Nah, ini bingung nih ya, teman-teman semua ya, karena mungkin kurangnya informasi seperti ini, makanya Mas Eka akan buatkan ilustrasinya seperti ini, mudah-mudahan teman-teman, ada gambaran deh, oh bahwa daftar KJP itu seperti ini dan harus seperti ini, nggak harus kemana mana ya. Nah, ini tahun 2019 ke bawah, 2020 ke atas skemanya berubah. Nah, seperti ini ada ilustrasinya panjang ya, lebih panjang dari yang ini. Nah, kalau yang atas ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 langkah. Daftar teman-teman isi formulirnya, berkasnya, kemudian datang ke sekolah, diverifikasi oleh sekolah, ditetapkan, kemudian nanti ditetapkan atau disetujui oleh Dinas Pendidikan, teman-teman dapat KJP-nya, ini dulu. Nah, sekarang tahun 2020 sampai dengan saat ini ya, yang tahun 2022, ini prosesnya panjang ya, ini ada 10 langkah, belum lagi nih di sini nanti ya, nih Mas akan jelaskan. Nah, ini teman-teman nih ya,
teman-teman baru memulai nih ingin mendaftar, KJP itu harus dari DTKS terlebih dahulu. Jadi, semua bentuk bantuan yang ada di Pemprov DKI itu bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosialnya terlebih dahulu. Jadi itu, produknya dinas sosial. Jadi sekolah tidak lagi mendata, teman-teman yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial ya. Jadi datanya ini sudah diambil dari DTKS. Nah, teman-teman harus daftar DTKS terlebih dahulu nih ya. Setelah daftar DTKS, nanti di DTKS pun tidak langsung diterima. Nah, ini ada beberapa prosesnya. Prosesnya ini sudah Mas Eka pernah bahas di konten DTKS ya, silakan di video sebelumnya. Nah, itu panjang, ada 13 kalau tidak salah ada 13, langkah atau proses yang harus dilalui sampai benar-benar teman-teman ditetapkan sebagai penerima peserta DTKS atau sudah di-SK-kan. Ingat ya, ditetapkan belum tentu di-SK-kan gitu. Jadi kalau misalkan penetapan itu, ya udah ditetapkan dulu belum di-SK-kan. Nah, kemarin dapat kabar, kemungkinan nanti akan di-SK-kan atau di surat keputusan, peserta DTKS-nya itu di tahun 2023 di bulan Januari atau di bulan Februari. Jadi masih 1 bulan, makanya banyak teman-teman yang di bulan Februari kemarin sudah daftar, sudah ditetapkan, tapi belum masuk ke KJP-nya karena bukan, ngambil dari SK yang kemarin ya, surat keputusan yang sebelumnya belum masuk. Nah, SK yang terbarunya belum ditetapkan, dengar kabar seperti itu. Nah, nanti setelah ditetapkan nih, berarti udah di-SK-kan atau sudah ditetapkan ya, baru nanti diberikan ke dinas pendidikan atau disalurkan ke dinas-dinas yang membutuhkan untuk, kepentingan itu sendiri. Contohnya ini dinas pendidikan untuk KJP ya. Nah, dari dinas pendidikan kemudian dikumpulkan berkasnya, kemudian disalurkan ke sistem ya, ke sistem KJP-nya. Nah, baru dari sistem KJP dia turun ke sekolah-sekolah. Nah, nama-namanya udah ada semua nih. Jadi misalkan, ada 100, di sekolah A, ya berarti 100 aja walaupun siswanya ada 1.000, ya udah 100 aja tuh yang dapat ya, karena sudah diseleksi dari DTKS ini di sini ya, pusatnya di sini sudah diseleksi nih, berdasarkan musyawarah kelurahan dan segala macamnya itu prosesnya di sini. Jadi data yang sudah masuk ke sekolah itu data yang sudah matang ya. Jadi kita tidak tahu nih, prosesnya seperti ini, tapi kita tidak tahu orang ini, pokoknya yang kita tahu tuh sekolah nama-namanya sudah muncul. Berarti orang tersebut layak untuk mendapat KJP gitu. Tidak seperti di tahun 2019. Tahun 2019 itu kan sekolah harus mensurvei ya ke rumah-rumah tuh. Mungkin ada teman-teman yang masih merasakan seperti itu. Nah, di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini, bahkan tahun besok pun, sekolah tidak lagi mensurvei, yang mensurvei itu orang dinas sosial, itu prosesnya ada di sini gitu ya. Nah, setelah nama-namanya muncul dari sekolah, nah kewajiban sekolah adalah mengumumkan nama-nama calon penerima KJP Plus. Diumumkan nih, setelah diumumkan, teman-teman namanya ada, maka teman-teman, diminta untuk melengkapi berkasnya. Nah, setelah berkasnya lengkap ya, sekolah akan memverifikasinya. Setelah diverifikasi, kemudian disetujui oleh kepala dinas, di sini ya ditetapkan sebagai penerima KJP Plus tahap yang sedang berlangsung, maka nanti teman-teman baru akan masuk sebagai penetap atau penerima KJP Plus, manfaat KJP Plus-nya. Jadi seperti itu tuh alurnya panjang untuk tahun 2020 sampai dengan saat ini ya, 2022, bahkan 2023. Makanya, teman-teman agak bingung nih ya, karena nggak bisa lagi daftar di sekolah, harus daftar ke mana? Ya berarti daftarnya adanya di website DTKS terlebih dahulu ya, yang ada di sini nih, daftar buat di sini dulu. Jadi ajukan dulu akun teman-teman, nanti dari sini akan diseleksi ya, kemudian baru nanti ditetapkan atau di-SK-kan. Setelah ditetapkan dan di-SK-kan, baru nanti bisa digunakan data tersebut untuk pemanfaatan bantuan sosial yang ada di Pemprov DKI. Jadi pertanyaannya ya, daftar KJP itu harus kemana? Ya berarti harus daftar DTKS terlebih dahulu. Daftarnya kemana? Daftarnya ada di sini ya. Ini terakhir, eee, untuk yang tahap 3 ini dibuka sampai dengan tanggal 10 ya. Jadi untuk teman-teman yang belum mendaftar sama sekali masih punya kesempatan sampai dengan tanggal 10 September 2022 ya. Mungkin nanti saat ini tayang udah tutup tuh ya. Jadi, ditunggu lagi DTKS-nya sampai nanti dibuka, kemungkinan nanti akan dibuka lagi. Karena setiap, tahun pasti dibuka, entah itu 2 kali atau 3 kali nanti akan dibuka sebagai, pendataannya, oke?
Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, jangan bingung lagi daftar KJP harus kemana. Udah Mas Eka jelaskan berarti harus daftar ke DTKS terlebih dahulu. Kalau nggak diterima ya berarti teman-teman, dinyatakan, tidak layak untuk menerima bantuan KJP, oke? Jika ada pertanyaan seperti biasa silakan saja langsung tanyakan di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel Mas Eka bisa berkembang lagi. Mas Eka akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.